Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Baiklah, pembacaan kita pada siang hari ini terdapat dalam kitab Ester 4 ayat 12 hingga yang ke-14. Yang dibawa perikop usaha Mordekai untuk menolong orang Yahudi. Ketika disampaikan orang perkataan Ester itu kepada Mordekai, maka Mordekai menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Ester. Jangan kira karena engkau di dalam istana raja, hanya engkau yang akan terluput dari antara semua orang Yahudi. Sebab sekalipun engkau ada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu mungkin justru untuk saat yang seperti ini, engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Jangan kira karena engkau di dalam istana raja, hanya engkau yang akan terluput dari antara semua orang Yahudi. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain, dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu mungkin justru untuk saat ini yang seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Mordekai percaya kepada Allah. Pertanyaan retorik di bagian kedua dari jawabannya kepada Ester menunjukkan bahwa ia menyadari bahwa mungkin saja Allah lah yang telah membawa Ester ke dalam kerajaan untuk masa yang sulit seperti ini. Sehingga karena itu ia pun meminta Ester untuk menolong. Namun ketika melihat keengganan Ester, ia pun berkata bahwa bahkan tanpa pertolongannya pun Allah sanggup melepaskan orang Yahudi melalui pihak lain. Sungguh mengagumkan betapa dalamnya Mordekai mengandalkan Allah. Ibu dosen serta teman-teman yang diberkati oleh Tuhan, belajar dari teladan Mordekai, kita pun harus mengandalkan Allah dan bukan manusia. Yeremia 17 ayat 5 hingga yang ke-8 menyatakan apa yang akan terjadi apabila kita mengandalkan manusia dan apa yang akan terjadi apabila kita mengandalkan Allah. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Nah, teman-teman, dari ayat ini kita bisa melihat bahwa ketika kita mengandalkan kekuatan kita sendiri atau kekuatan teman kita, orang tua kita, kita bukan apa-apa. Tetapi ketika kita mengandalkan kekuatan kita beserta kita mengharapkan belas kasihan dari Tuhan, otomatis kita akan berhasil ke depannya karena semua itu berkat dari Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah-buah. Ibu dosen serta teman-teman yang diberkati oleh Tuhan, dari cerita kita di atas ini memperlihatkan dua sisi bagi kita. Pada satu sisi ada seorang yang mengandalkan kekuasaan, jabatan, materi, dan hatinya menjauh dari Tuhan, sedangkan di sisi lain ada orang yang mengandalkan Tuhan, yang satu binasa dan yang satu selamat. Amin.